Selamat datang kembali. Di video kali ini saya akan membahas mengenai HSRP atau Hot Standby Router Protocol yang merupakan salah satu teknologi di Cisco untuk router yang terdapat redundancy check-nya agar load balancing-nya ini menjadi lebih terarah. Oke. Di HSRP ini ada dua tipe router, yaitu active router dan standby router. Nah, bagaimana cara mengkonfigurasi active router dan standby router? Di sini saya menggunakan paket tracer yang terdapat pada course NetAcad yang kedua, CCNA2 HSRW, yaitu di 9.3.3 di modul HSRP. Oke, pertama-tama di sini kita memverifikasi terlebih dahulu PC A apakah terkoneksi dengan web server. Caranya command prompt ping 209.165.200.226. Oke, di sini ping dapat berjalan, kemudian kita tracer. Oke, jadi PC A untuk menuju ke web server itu melewati 192.168.1 yaitu switch 1. Di sini ada tabelnya. Switch 1 itu 192.168.1.1. Oh, melewati router 1 maksud saya. Melewati router 1, kemudian dia ke 10.1.1.2, yaitu ke router 2, baru ke internet, baru kemudian ke web server. Bagaimana dengan PCB? Kita coba tracer 209.165.200.226. Oke, di sini dapat dilihat bahwa pertama kali data akan dikirimkan ke 192.168.1.3, yaitu ada di router 3 ini. Jadinya melewati router 3, baru router 2, internet, baru web server. Nah, apabila kita coba di sini, kita ada diminta untuk memutuskan nih, mendelete link yang di router 3 sampai switch 3. Jadinya link yang ini kita delete, kemudian kita coba resort kembali. Ini saya percepat aja. Oke, maka paket akan timeout terus, yang berarti bahwa data yang biasanya dikirimkan ke router 3 ini tidak, karena terjadi shutdown, pemutusan jaringan di situ atau ada masalah di jaringan tersebut, maka paket tidak akan terkirim. Nah, itulah gunanya adanya HSRP atau bagian dari FHRP, First Hop Redundancy Protocol. Jadinya ketika ada HSRP ini akan menentukan aktif dan standby routernya, yang sehingga jalurnya akan dijadikan satu aja. Misalkan, oke, kita coba konfigurasi aja biar lebih jelasnya. Langsung kita close. Kemudian di sini ada tata cara konfigurasi HSRP-nya. Kita coba dari step satunya. Pertama kita gunakan kabel konsol seperti biasa menuju ke router 1. Kemudian kita masuk ke ini
baru masuk ke interface gigabit 01. Nah, kemudian kita kasih standby versionnya, itu untuk HSRP versi dari protokolnya, protokol version. Kemudian kita masukkan IP yang dijadikan virtual. Jadinya HSRP ini menggunakan konsep virtual IP dan virtual MAC. Jadinya paket-paket tersebut yang ada di setiap PC-nya nanti akan memasuki gateway, ya, gateway address-nya adalah gateway virtual ini. Jadinya IP-IP yang sebenarnya ada di router 1 sama router 3 dianggap sebagai virtual, sebagai gateway virtual di masing-masing PC-nya. Oke. Kemudian standby 1 ini grupnya, mau dimasukkan ke grup berapa, baru IP ini ada di tabel di atasnya, HSRP Virtual Gateway itu 192.168.1.254. Ups, ini koma. Oke, statusnya sudah nyala. Kemudian kita assign priority-nya. Oke, kemudian kita kasih standby 1 frame. Oke. Kemudian bagaimana priority di R3 di sini? Untuk priority secara default udah ditetapkan ketentuan bahwa default HSRP adalah 100. Jadinya yang menjadi active router merupakan router yang memiliki priority tertinggi atau apabila priority-nya sama memiliki IP address yang paling tinggi. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada, kita verifikasi aja langsung di do show standby. Oke, ini nanti kita bahas lanjut dulu ke konfigurasi di router 3-nya. Oke, kita konfigurasi hanya mengikuti step 1B dan 1C di atas. Ini hanya mengkonfigurasi versi HSRP dan gateway-nya, virtual IP address-nya. Nah, untuk tahu mau ke interface mana, kita karena di sini tidak terlihat IP-nya, harus ngecek ke atas. Kita bisa juga menggunakan do show IP ARP. Nah, di sini terlihat bahwa yang untuk ke-assign sebagai IP virtual adalah IP yang berhubungan dengan VLAN ini, yaitu di 192.168.1.3, yaitu gigabit Ethernet 00. Oke, sini juga terlihat bahwa router 3 ini di gigabit Ethernet 00, dia ke-assign ke jaringan di bawahnya. Jadi kita masuk ke interface gigabit Ethernet 00. Kemudian standby version 2 dan standby grupnya standby 1 IP 192.168.1.254. Oke, kemudian kita coba karena disuruhnya perintahnya hanya diulangi step 1B sama 1C, kemudian kita bisa memverifikasi HSRP configuration-nya di do show standby.
Ini geserkan, hilang dia. Oke. Nah, di sini terlihat antara router 1 dan router 3 itu yang menjadi aktif routernya adalah di router 1 ini. Sini lihat bahwa aktif router di router 3 adalah 192.168.1.1 yang berarti adalah router 1. Di sini juga state dari router 1 adalah aktif dan di router 3-nya adalah standby. Kemudian di priority-nya, nah ini, karena kita tidak mengkonfigurasi priority di router 3, secara default priority-nya adalah 100. Sedangkan pada router 1, priority-nya adalah 150. Karena kita udah mengkonfigurasi. Jadi, yang memiliki priority paling tinggi adalah yang akan menjadi aktif router. Sedangkan apabila priority-nya sama, jika dan hanya jika priority-nya sama, maka untuk menentukan aktif router adalah melihat IP yang paling tinggi. Oke, di sini terlihat bahwa sebenarnya IP dari router 3 tadi yaitu 192.198.1.3, sedangkan di router satunya ini 192.168.1.1. Nah, jika priority-nya sama, maka sama-sama 100 ini, router 1 dan router 3, maka yang akan menjadi aktif router adalah router 3, karena IP address-nya lebih tinggi, 192.168.1.3, dibandingkan router 1 yang 192.168.1.1. Oke, ini berarti HSRP udah berjalan di kedua routernya. Oke, kemudian kita mengecek standby-nya. Do show standby brief. Oke, ini juga. Nah, di sini terlihat bahwa state-nya dari router 1 ini adalah aktif dan pada router 3 adalah standby. Nah, ini yang seperti saya bilang bahwa router 3 standby itu memiliki IP 192.168.1.3, sedangkan di router 3 adalah router 3-nya 192.168.1.3, sedangkan di router 1 yang menjadi aktif saat ini adalah 192.168.1.1 karena priority-nya lebih tinggi yang router 1, ini 150 dibanding 100. Oke, kemudian kita akan otomatis akan mengganti default gateway-nya menggunakan default gateway dari virtual IP pada switch dan PC. Oke, sehingga pada PC A, switch 1, masuk ke konsol, terminal kembali, langsung aja IP default gateway-nya 192.168.1.254 itu yang menjadi virtual IP-nya ini 192.168.1.254. Langsung aja enter. Oke, itu berarti udah ke assign, dan pada PC-nya jangan lupa diganti juga default gateway-nya 1.254. Oke, kemudian pada switch 3 kita udah ke konsol, terminal, dua 168.1.254. Oke, baru IP address-nya 1.254. Oke, di sini terlihat bahwa completion-nya udah 100%. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kan di kehidupan nyata tidak ada completion untuk konfigurasi di jaringan di dunia nyata secara realnya, yaitu kita menggunakan restart kembali. Di command prompt, kita coba restart.
Nah, di sini terlihat bahwa pertama, dia akan menuju 192.168.1.1, yang berarti itu adalah konfigurasi di router satunya tadi, IP yang ada di router 1. Jadinya jalurnya PCB ke router 1, ke router 2, internet, baru web server. Nah, ini akan terjadi apabila kita delete sambungan di switch 3 dan router 3-nya, dan kembali ke tracer. Nah, nih, ya tetap 192.168.1.1. Jadinya tetap akan menggunakan router 1 karena dia sebagai active router. Kemudian bagaimana di PCA? Kita coba. Ini kita close saja. Kembalikan. Dan di PCA telepon tracer. Nah, ini sama. 192.168.1.1 yang menjadi aktif routernya. Nah, bagaimana jika sambungan ini kita putus antara router 1 dan switch 1? Kita coba. Yang kita fast forward aja. Oke, kemudian kita coba restart kembali. Nah, ini restartnya udah komplit karena saya percepat tadi. Jadinya di sini terlihat bahwa yang langsung menjadi aktif router adalah router 3. Jadinya kita tidak perlu mengkonfigurasi default gateway lagi ketika ada jaringan yang fail, yang gagal di sebuah redundancy link. Redundancy link ini berguna untuk availability. Ya, ketika ada kerusakan, jadinya bisa menggunakan link yang lain. Link backup, link cadangan. Di sini IP dari PCA langsung kelempar ke router 3 192.168.1.3. Nah, jadinya dari komunikasi router 1, di router 1 ini bilang, wah, aku ada jaringan yang gagal. Biasanya menggunakan hello time. Kemudian dia akan terus-menerus berkomunikasi ke router 3 untuk menyatakan statusnya. Kemudian ketika ada gagal, link yang gagal, otomatis ada hold time. Biasanya hold time itu 10 detik. Nah, ketika tidak ada sapaan lagi dari router 1, otomatis router 3 mengambil alih sebagai aktif routernya. Nah, di situ fungsinya dari HSRP. Oke, mungkin cukup sekian video singkat saya kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.